Meningkatnya dominasi Tiongkok di industri tertentu akan merugikan perkembangan industri dan pekerja di negara lain. Dalam beberapa bulan terakhir, istilah kelebihan kapasitas telah menjadi terkenal dalam konteks perang dagang Amerika-Tiongkok. Kepala Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Louise Yellen sama-sama menggunakan istilah ini dan mempopulerkannya selama perjalanan ke Beijing pada akhir Maret. Gedung Putih juga telah menggunakan istilah ini untuk mengkritik praktik perdagangan Tiongkok, dan sebagai tanggapan, PKT telah menyatakan ketidaksetujuannya dengan narasi kelebihan kapasitas dan telah menolak saran ekonomi Barat mengenai penyeimbangan kembali ekonominya. Dari sudut pandang Beijing, Barat telah mengajukan keluhan tentang praktik perdagangan Tiongkok selama lebih dari 1 dekade, dan kelebihan kapasitas dipandang sebagai cara baru untuk membingkai keluhan lama. Partai Komunis Tiongkok berpendapat bahwa narasi kelebihan kapasitas digunakan untuk membenarkan kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan internasional untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang berpotensi menghambat transisi hijau dan berdampak negatif pada negara-negara termiskin di dunia. Meskipun diakui bahwa beberapa negara termiskin di dunia dapat memperoleh keuntungan dari kelebihan kapasitas dan ekspor berbiaya murah Tiongkok, tetapi kekhawatiran mengenai kelebihan kapasitas kini telah meluas ke negara-negara di belahan bumi selatan seperti Turki, Brasil, Meksiko, dan Chili. Negara-negara ini baru-baru ini menerapkan tarif tinggi pada impor Tiongkok untuk melindungi industri dalam negeri mereka. Video ini akan membahas konsep kelebihan kapasitas, signifikansinya dalam geopolitik, dan dampaknya pada hubungan antara Tiongkok dan berbagai kawasan di belahan bumi selatan. Sebelum memulai, mohon pertimbangkan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi terkini kami. Ketika membahas kapasitas surplus, mereka seringkali menggabungkan dua pengertian yang berbeda. Beberapa menggunakan konsep kapasitas surplus, terutama mengeluhkan banyaknya volume barang yang diproduksi dan diekspor oleh Tiongkok, serta ketergantungan Barat terhadap Tiongkok untuk ekspor tertentu. Meskipun demikian, ada definisi kapasitas surplus yang lebih masuk akal, yang tidak hanya mengkritik produksi dan ekspor barang yang ekstensif oleh Tiongkok, tetapi juga menyoroti perbedaan antara kapasitas produksi ini dan tingkat permintaan impor yang sesuai. Tiongkok memang mengekspor lebih banyak daripada impornya, sebagaimana dibuktikan dengan perdagangannya yang sangat besar dan terus-menerus. Kelebihan tersebut terutama disebabkan oleh fakta bahwa rumah tangga dan pekerja Tiongkok menerima upah yang tidak mencukupi untuk membeli barang impor yang diperlukan, yang mengakibatkan lemahnya konsumsi domestik. Tetapi jika pekerja Tiongkok dibayar lebih banyak dan Tiongkok meningkatkan impornya, maka praktik perdagangan negara tersebut kemungkinan tidak akan terlalu kontroversial di panggung dunia. Misalnya, dalam kasus ketegangan perdagangan Amerika-Tiongkok terkait panel surya, beberapa pembuat kebijakan Amerika menyatakan kekhawatiran akan ketergantungan Amerika yang terlalu besar pada Tiongkok untuk panel surya. Namun, jika ekspor panel surya Tiongkok yang kuat diimbangi dengan permintaan yang sesuai dari konsumen Tiongkok untuk impor lainnya, masalah ini tidak akan terlalu besar. Dalam skenario ini, Amerika berpotensi mengekspor berbagai produk, seperti turbin angin ke konsumen Tiongkok, dengan demikian akan menyeimbangkan persamaan perdagangan secara keseluruhan dan membangkitkan saling ketergantungan yang sehat dan saling menguntungkan. Sayangnya, skenario ini tidak dilakukan, sebaliknya Tiongkok mencoba untuk memproduksi turbin angin dan begitu juga untuk semua hal lainnya. Ekspor Tiongkok yang sedang booming tidak menciptakan jumlah permintaan yang setara untuk impor baru, yang berarti bahwa bisnis non-Tiongkok harus berjuang untuk menemukan permintaan, dan semua orang menjadi tergantung pada Tiongkok untuk hampir semua hal. Pemerintah di seluruh dunia telah mengakui masalah ini dan telah menanggapinya dengan langkah-langkah perlindungan.
Hal ini telah menimbulkan kesulitan yang besar di negara-negara barat yang khawatir tentang nasib industri dalam negeri mereka. IMF telah mendesak Tiongkok untuk menyesuaikan kembali ekonominya terhadap permintaan domestik, tetapi sayangnya hal ini belum terjadi. Sebaliknya, Tiongkok telah mengusulkan pendekatan baru, dengan fokus untuk menjadi pusat manufaktur baru. Ini pada dasarnya berarti bahwa mereka bertujuan untuk mengajak konsumen agar membeli produk barang yang ditawarkan. Tetapi dengan penekanan baru pada industri berteknologi tinggi dan penting secara strategis, seperti kendaraan listrik, semikonduktor, dan seperti yang diperkirakan, kebijakan ini telah menghadapi pertentangan, terutama dari Amerika dan Eropa, di mana para pembuat kebijakan cemas dengan risiko penurunan sektor manufaktur dalam negeri mereka. Terutama karena dalam beberapa bulan terakhir, Tiongkok telah menggandakan strategi pertumbuhan yang dipimpin ekspornya. Kecemasan tentang kelebihan kapasitas Tiongkok tampaknya telah menyebar ke wilayah di luar kawasan Eropa dan Amerika Utara, yang sebagian besar berpenghasilan kecil dan seringkali terpinggirkan baik secara politik, budaya dan ekonomi yang disebut dunia selatan. Banyak negara dunia selatan baru-baru ini memperkenalkan tarif atau pembatasan perdagangan pada impor Tiongkok untuk melindungi industri nasional mereka. Indonesia telah melarang ekspor bahan baku tertentu untuk memaksa perusahaan milik Tiongkok agar mengalihkan manufaktur mereka ke Indonesia, dan akhir tahun lalu, baik Vietnam dan Thailand membuka anti-dumping investigasi terhadap produk baja Tiongkok, setelah produsen baja dalam negeri mengeluh bahwa mereka sedang dirugikan oleh impor Tiongkok. Baru-baru ini, Meksiko, Chili dan Brasil telah menaikkan tarif lebih dari 2 kali lipat pada baja Cina, dan Kolombia tampaknya akan mengikutinya, setelah pembuat baja nasional terbesarnya mengeluh kepada pemerintah. Turki juga telah menyatakan niatnya untuk mengenakan tarif tambahan sebesar 40% atas impor kendaraan listrik dari Tiongkok, yang mengancam pertumbuhan industri kendaraan listrik dalam negeri Turki. Presiden Erdogan telah menyatakan keinginannya agar Turki membangun industri kendaraan listriknya sendiri, dan pemerintah Turki telah secara aktif mendukung produsen kendaraan listrik Turki. Kendaraan listrik pertama Turki, Tok T10X, dijadwalkan untuk dirilis pada akhir tahun 2023, dan Erdogan telah mempersembahkan mobil kepada berbagai pemimpin di kawasan Teluk, sebagai bagian dari strategi diplomatik barunya di Timur Tengah. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di Beijing, yang mendorong PKT untuk mengeluarkan peringatan kepada negara-negara berkembang lainnya di dunia selatan, tentang potensi perang narasi kelebihan kapasitas di masa mendatang. Misalnya, Duta Besar Tiongkok untuk India berusaha untuk membingkai ulang diskusi tersebut sebagai konflik antara negara maju dan berkembang. Terlihat jelas bahwa beberapa negara dunia selatan yang lebih kaya merasa cemas tentang kelebihan kapasitas Tiongkok, dan negara-negara dunia selatan lainnya, terutama yang lebih miskin, sebenarnya cukup tertarik pada kelebihan kapasitas, karena itu berarti harga barang impor Tiongkok lebih murah. Jika Anda adalah negara yang sangat miskin, Anda mungkin tidak khawatir untuk melindungi industri nasional Anda, karena Anda mungkin tidak memiliki industri apapun untuk dilindungi, dan prioritas utama Anda adalah membeli impor murah untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara Anda. Untuk negara-negara ini, kelebihan kapasitas Tiongkok untuk panel surya adalah anugerah, karena itu berarti mereka bisa mendapatkan panel surya dan energi murah. Meskipun demikian, negara-negara di seluruh dunia menjadi semakin fokus untuk melindungi industri dalam negeri mereka, yang tampaknya sedang cemas dengan kelebihan kapasitas Tiongkok. Hal ini akan meningkatkan ketegangan, tidak hanya antara Tiongkok dan Barat, tetapi juga dengan negara-negara berpenghasilan menengah dengan basis industri yang kurang mapan. Sekarang Anda telah memahami apa yang telah terjadi, jadi apa pendapat Anda mengapa Tiongkok berselisih dengan negara-negara di dunia selatan?
Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.